Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang 83 ya? 82, Ustaz. 82. Kita mulai. Wala yakhrujul abdu minal iman. Seorang hamba tidak keluar dari iman. Nah, saya ingin coba membantu memvisualisasikan makna yakhruju. Terus hubungannya sama iman. Apa maksudnya? Iman itu ibarat ruangan. Kalau kita ini mukmin, kita berada di dalam ruangan. Ruangan apa? Ruangan iman. Ruangan. Iman, ya rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kiamat, terus takdir. Nggak percaya, salah satu itu namanya keluar. Lebih tegas lagi bahwa iman itu adalah ruangan, iman dan Islam kita dalam konteks ini tak bedakan. Maka firman Allahnya berbunyi udkhulu fis silmi, masuk ke ruangan lagi. Lebih hebat lagi, Nabi bersabda, bunyal Islam, Islam dibangun. Oh, Islam seperti bangunan. Ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada teras. Teras tuh haji. Bikin rumah dulu teras belakangan, pagar. Sekarang udah terbalik situasi kondisinya. Haji dulu, sholatnya belakangan. Haji berbalik pulang pergi mulu. Sholatnya mah nggak begitu dipentingkan. Nah, luar biasa sistematika iman yang dibangun oleh Nabi lewat pertanyaan Jibril, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Seseorang hamba tidak bisa dibilang keluar dari iman kecuali bijuhudi. Juhud mengingkari. Juhud sama kufur secara harfiah sama. Berbahasa. Mengingkari ma'adkhalahu fihi. Apa yang membuatnya masuk ke dalamnya. Ke dalam iman. Iman, ruangan. Isinya rukun iman. Kita mempercayai setiap poin pada rukun iman, kita berada di dalam. Kita nggak bisa dianggap keluar, kecuali apabila mengingkari sesuatu yang membuat kita menjadi beriman. Itu redaksinya kayak gitu. Kalau iman adalah rukun iman, kita mempercayainya, maka kita berada di dalam ruangan iman. Kalau kita tidak mengingkari salah satu dari rukun iman, mengingkari maksudnya, salah satu, itu namanya keluar. Salah satu dari rukun iman, keluar gitu. Kalau mengingkari, dalam konteks ini, iman Islam menjadi satu. Mengingkari sholat, sholat padahal dalam konteks rukun itu rukun Islam. Enggak, itu enggak wajib keluar kita. Puasa enggak wajib, cuma dianjurkan saja Ramadan. Umpamanya begitu. Keluar kita. Salah satu itu. Enggak ada kebangkitan. Mati ya selesai. Keluar kita. Dari ruangan iman. Tuh. Kenapa ini muncul dalam catatan batasan ketauhidan Imam Tohawi? Ini menjadi perdebatan klasik
yang memunculkan aliran-aliran dalam Islam terhadap kasus pembunuhan melebar, bukan kasus pembunuhan saja, tetapi pelaku dosa-dosa yang dikategorikan dosa besar. Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Yang membunuh itu si A, si B, si C, orang-orang Khawarij. Ya. Maka kajian secara ilmiah sebabnya memang khusus, yaitu pembunuhan itu. Tetapi konklusi hukumnya kan umum. Diformulasikan dalam pertanyaannya, pendosa besar itu keluar dari iman apa tidak? Gitu. Maka muncul aliran-aliran dalam teologi Islam. Satu bilang kafir, itu Khawarij. Ayatnya yang dipakai wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum kepada Al-Qur'an kafir. Bahkan 3 kali disebut wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Tidak berhukum kepada Al-Qur'an zalim. Zalim musyrik. Musyrik ya di atas kufur gitu kurang lebih. Ada lagi ayatnya satu lagi fasikun. Oleh karena itu ada semacam benang merah antara munculnya aliran namanya Khawarij, kelompok Khawarij yang diduga ditengarai sebagai paling keras, hitam putih, kafir pokoknya. Bunuh. Tuh muncul dalam fenomena kehidupan kita. Ada benang merah seolah ke situ. Gitu. Kalau dihubungkan dengan politik, dicari bagaimana cara memecah umat Islam, kelemahan-kelebihan dari setiap kelompok yang ada, maka terjadi apa yang terjadi. Islam gontok-gontokan nama Islam. Kita kembali ke pokok persoalan. Di zaman Imam Hanafi itu masih kental perselisihan antara kelompok yang mengkafirkan pendosa besar dengan yang tidak. Imam Hanafi termasuk tidak. Suatu ketika ada pembunuh tertangkap, terus diseret, digotong ke hadapan majelis Imam Hanafi di sebuah masjid pada saat itu. Minta dihukumkan. Ini dibunuh apa enggak? Asalnya, akarnya kafir apa bukan? Gitu. Kalau Imam Hanafi bilang, dia masih bersahadat apa enggak? Syahadat. Kalau bersahadat masih tetap mukmin. Tapi dia membunuh, kata yang bawa. Kafir dia. Kalau kafir ya nggak bisa diberlakukan hukum Islam. Matilah dia. Iya atau tidak? Orang kafir mah nggak bisa. Akhirnya itu sekak, bukan cuma sekak, Pak Tarjani, itu sekak ster. Bilang kafir, ya kenapa mau dia harus dibunuh? Dia udah kafir. Kafir nggak bisa. Dia tidak selesai. Jadi demikian. Mungkin atas dasar itu maka Ahlus Sunnah harus mengambil sikap. Nih dia. Wala yakhrujul abdu minal iman, seorang hamba tak keluar dari iman illa, kecuali dia mengingkari. Kalau ini lebih nih, bahasanya lunak, nggak ada semacam kesan kekerasan, secara teoritis saja. Kalau tadi kan
apa namanya, udah dieksekusi aja kafir. Ya, 83. Ada yang lagi ngaji. Siapa itu ya? Ya, Guru satu matiin dong. Ya. 83. Wal iman, iman adalah wal iqrar bil lisan. Iqrar artinya udah jadi bahasa Indonesia. Kesepakatan kalau di kita tuh ikrar. Ikrar pemuda, ikrar macam-macam lah. Ikrar dari kata korro. Korro di pola fa'ala jadi korroro. Korrorol majlis itu majlis menetapkan. Tapi polanya akorro yukiru ikror. Itu sama dengan korroro. Menetapkan. Menetapkan sesuatu. Ikror. Menetapkan, diformulasikan, disimbolkan, dilambangkan dengan ucapan kata-kata. Maka ikrar itu iya dah kata-kata. Saya bangsa Indonesia dengan ini itu ikrar. Apa iman? Ikrar bil lisan. Apa isinya? Persaksian. Oleh karena itu ada non-muslim masuk Islam dia harus ikrar. Itu pakai lidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu nggak pakai salaman, nggak pakai saksi. Kan situasi kondisinya berbeda. Surat-surat yang dikirim oleh Nabi dalam konteks dakwah untuk masuk Islam cukup aslim, taslam. Dia jawab, iya, aku siap taat. Banyak orang-orang Madinah yang kemudian menjadi kaum Ansor saat mereka datang ke Mekah, berkelompok-kelompok berikrar kepada Nabi, aku siap membelamu, itu udah ada ikrar. Itu juga udah kategorinya iman. Ya. Dan semua itu diucapkan oleh lidah. Besoknya ada 70 orang, besoknya ada sekian orang. Karena datang ke Mekah dalam konteks dagang, dalam konteks pergi haji, itu dia ngelihat, mendengar dakwah Nabi, dia benarkan itu. Udah dibenarkan, dia ikrar, aku siap membelamu. Pulang ke Madinah, itu dia yang nyambut hijrahnya Nabi, yang disebut kaum Ansar. Maka mohon dibayangkan itu iman huwal ikrar bil lisan. Kalau nggak ada ikrar bil lisan, susah. Apa sebab? Sebab iman itu bukan relasi hanya kepada Allah, bukan. Tapi ada relasi kepada manusia, ya, ada hubungan kepada Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Harus seimbang. Tetangga non-muslim umpamanya, saya kan udah iman, nggak perlu yang lain tahu. Oh, nggak bisa. Bagaimana nanti pergaulannya dengan orang yang beriman? Dan bagaimana orang beriman sekitarnya itu mensikapi dia? Kan sikap orang beriman terhadap siapa saja, termasuk saudaranya sesama manusia, itu kan jelas. Bagaimana mensikapi yang muslim, bagaimana yang non-muslim. Itu saja dalam kondisi kekinian udah mau disingkirkan dari ruang kehidupan. Ya atau tidak? Gak penting agama.
Yang penting kan, apalagi mereka pada berdalil khairun nas anfa'um linnas. Itu kan berdalil yang salah, yang penting berguna. Yang ngomong Nabi. Nggak mungkin dia menjustifikasi yang non-muslim itu adalah terbaik meskipun tak beriman. Karena dia berjiwa sosial tinggi. Nggak mungkin. Yang kedua dari aspek bahasa, khairun nas. Anasnya nakira apa ma'rifah? Ma'rifah. Ada yang dimaksud. Iya, orang mukmin maksudnya nas yang mukmin, bukan semua nas. Mukmin bermanfaat. Itu jauh lebih bagus ketimbang yang mukmin nggak bermanfaat. Kembali, iman adalah ikrar bil lisan. Wat tasdiq bil janan. Janan di sini artinya bil qalb. Membenarkan dalam hati. Baru terformulasikan pada kata yakin. Ikrar terus membenarkan itu yakin. Ya, yukinun yakin. Belum selesai Pak Jamal. Masih iman. Insya Allah dipaham ya. Baru dari ikrar lisan membenarkan dalam hati bisa dikatakan iman apabila makna harfiah iman itu dirasakan. Apa itu? Tenang, aman. Karena iman dari kata aman. Boleh kita telusuri. Aminah, ya'manu, amnan. Aminah telah aman. Ya'manu sedang aman. Amnan rasa aman. Amin orang yang memberi rasa aman. Umpamanya hidup sekarang di dunia harga naik, kondisi ekonomi tak menentu. Tapi alhamdulillah itu di bawah kasur duit banyak. Beras numpuk, kulkas sayur mayur, persiapan 1 tahun umpamanya, udah penuh. Sementara yang lain sebelah umpamanya, aduh, nggak punya apa-apa, gas sudah habis belum kebeli. Kedengeran udah mau naik lagi listriknya, BBM-nya. Pertanyaan, mana yang memiliki rasa aman? Tuh, orang yang memiliki rasa aman dari segi material itu tadi yang udah punya semuanya. Terserah tuh harga-harga mau naik, aku bisa beli. Aman itu. Oke, itu dulu. Aman memberikan ketenangan. Sedang berkendara macet luar biasa, waktu asar udah mau habis, belum mungkin sholat. Susah lagi di jalan, nggak ada. Gelisah itu. Terus alhamdulillah ketemu rest area. Waktu asar masih ada sholat. Selesai sholat. Ada rasa aman nggak? Aman, alhamdulillah. Aman. Apalagi yang udah pada beser, aman banget itu. Ya, nih orang beser semua nih di depan saya nih. Aman apa enggak? Nah, baru kemudian di pola amana, itu wazannya af'ala. Amana yu'minu iman, artinya iman sesuatu yang membuat kita aman. Itu iman. Punya enggak sesuatu itu? Punya. Punya, secara normatif punya. Tetapi betulkah yang kita punyai itu membuat kita hidup di dunia ini merasa aman? Kalau belum, maka iman kita baru sedikit. Belum mampu melahirkan rasa aman dalam hidup dengan kondisi situasi yang luar biasa dahsyat, genting.
Kalau tadi asar, takut terlambat. Aman. Alhamdulillah, mampir keburu. Itu gunung mau meletus, tsunami mau terjadi, gempa sudah terjadi di mana-mana. Sejatinya dalam kondisi kayak begitu pun orang yang beriman nggak gelisah. Karena dia punya potensi, punya rasa aman. Sebab iman yang artinya sesuatu yang membuat kita aman itu bukan aman di dunia saja. Aman di akhirat juga. Resiko hidup di dunia, kondisi terburuk sekalipun itu sama. Apa samanya? Mati. Maka iman luar biasa memprotek rasa aman kita meskipun akan mati. Itu iman. Itu kan nggak kelihatan. Sementara di antara ajaran iman itu ada namanya ajaran hablum minan nas. Maka manusia yang lain harus tahu dia punya sesuatu yang aman itu apa tidak. Artinya udah punya iman. Maka menurut Sunni dan juga yang lain serta fenomena sekarang itu harus ditandai dengan ikrar bil lisan. Hukum manusia cuma bisa menghukumi lidah. Ada kaidah usul fikih bunyinya begini. Al-insan yahkumu bizzawahir. Manusia itu memberikan hukum keputusan berdasarkan yang lahir. Lahirnya dia sudah bersyahadat. Persoalan tasdiqum bil jinan atau janan atau bil qalb dengan hati itu bukan persoalan manusia. Persoalan dia sama Allah. Ini mencerminkan namanya iman itu harus mewakili relasi kepada sesama dan kepada Allah secara vertikal. Itu nggak cukup sendiri. Nggak cukup sendiri. Dulu Nabi berperang. Ada sahabat tertebas tangannya kanan. Oh kiri. Habis nebas itu musuh, si musyrik, dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai itu, ini yang ditebas si mukmin mau membalas, membunuh. Ditangkap oleh Nabi tangannya. Jangan. Dia sudah aman. Kayak begitu makna hakikat iman. Artinya iman yang ada dalam diikrarkan dengan lidah, maka kita yang tahu menjadi harus menjamin. Jaminan-jaminan yang harus terjadi antara sesama mukmin itu disimbolkan oleh Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Siapa barani mau mencelakakan saudaranya seiman? Kalau ada juga, itu kan luar biasa terlalunya. Al-Quran bilang saudara, tetapi prakteknya justru saudaranya dicelakakan. Kita nggak ngebayangin itu. Apalagi kalau pikiran terseret-seret dengan kondisi sekarang. Bahasanya yang populer cetek. Apa itu? Adu domba. Itu saja udah terasa kasar. Padahal cetek dibanding bahasa Allah. Itu saudara, kenapa kamu mau celakakan? Aneh, luar biasa. Nah gitu, filosofis dari bahwa iman pertama ikrar, yang kedua tasdik. Ketika Nabi melarang, si sahabat mau membunuh, seolah Nabi berkata, kenapa dilarang? Gitu si sahabat. Kan dia membunuhku. Ya tapi kan dia udah bersyahadat. Kata Nabi. Terus kata si sahabat itu, kan di hatinya belum tentu. Itu bukan urusan kita. Urusan dia. Maka ketika dia cuma basa-basi,
apalagi ada trik politik, apalagi tahunnya memang tahun politik, urusan Allah. Dia menjadi bertanggung jawab kepada Allah. Ya, tanggung jawab dia kepada Allah. Iya, berikutnya Pak Jamal. Nah, 84 ya. Apalagi nih poin penting dari ketauhidan kita kepada Allah. Wa anna jami'a ma anzalallah fil Qur'an wa jami'a ma sahha an Rasulillah minasyar'i wal bayan. Ini khobar inna kulluhu haqqun. Khobar jumlah. Sesungguhnya semua apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Berupa apa? Berupa syariat. Wal bayan. Dan kejelasannya. Kulluhu hak. Penjelasannya maksudnya. Semuanya hak. Isi Al-Quran ada 5. Yang pertama akidah. Yang kedua akidah itu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Laisa kamitslihi syai' fil ardi wala fis sama. Itu akidah. Wa ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Akidah. Terus yang kedua syariah. Syariah dari kata syari, syari Sudirman, syari Mas Mansur jalan. Lalu dibahasakan dalam konteks tertentu yaitu ibadah. Maka isi Islam, Al-Quran, akidah, syariah itu ibadah. Sebab orang sedang beribadah, hakikatnya dia sedang meniti jalan menuju Allah. Maka disebut syariah. Yang ketiga akhlak. Akhlak itu sikap. Pengamalan dari akidah, keyakinan, bentuknya ibadah, buahnya akhlak. Akidah akar, ibadah ini batang dan dedaunan, lalu akhlak itu buah. Akarnya duren, batang daun duren dong. Ya, maka buahnya duren. Itu namanya beragama. Rukunnya itu. Fenomena yang ada, akarnya duren. Batangnya kecapi. Buahnya gernuk. Si A, berakidah. Kiai, profesor, doktor lagi. Alhamdulillah ibadahnya juga. Tapi giliran buahnya nggak enak dimakan. BPJS lah dibilang halal, dulu haram. Lah beda-beda buahnya. Ya dah. Terus dulu dipertahankan itu dana haji. Terus berubah lagi. Kalau nggak sengaja mah nggak dosa. Akhlak itu. Maka akhlak itu intisari dari akidah, dari syariah. Terus yang keempat, akhbarul ghaib. Isi Al-Quran, berita-berita gaib. Dan yang kelima, qasas al-umam as-sabiqah. Kisah umat terdahulu. Yang soleh, yang toleh. Maka di sini sampai nih. Anna jami'a ma anzalallah fil Quran hak. Benar. Kalau Allah cerita tentang kaum Ad. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu gedungnya bangunannya nggak seberapa dibanding sekarang ini. Sekarang ini nggak seberapa dibanding dulu.
kehebatannya. Itu lam yukhlaq misluha fil bil. Cerita lagi wasamu dan ladina jabus sakhra bil wad. Bikinnya dia pahat batu bukit sakhra bil wad. Terus ada lagi cerita wa fir'aun dzil autad yang kokoh cengkramannya terhadap bangsa dan rakyatnya. Kokoh kan. Alladzina taqaw tagut fil bilad. Wa aksaru fihal fasad. Banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Rusak serusak-rusaknya. Ya. Persis nggak sekarang? Bangsa sendiri itu luar biasa sengsara. Bangsa lain digendong-gendong. Kasih karpet merah. Gitu. Sakit. Itu faktor fihal fasad. Akhirnya apa? Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Akhirnya ditumpahkan azab yang dahsyat. Kedahsyatan azab yang ditumpahkan itu ibarat cambuk baru ujungnya. Ujungnya aja kena ceter. Itu malah dikit. Oke. Nah, dalam konteks ketauhidan ini itu harus benar adanya. Apa yang dihadiskan oleh Nabi juga benar adanya. Kulluhu haq. 85. Wal imanu wahid. Satu. Iman itu satu. Satu isinya, satu metodologinya, satu gerak sikap produk dan hasilnya sama. Kalau iman isinya membimbing, membedakan mana benar, mana baik, itu sama dari zaman dulu. Itu maksudnya wahid. Yang diimani juga sama, satu. La ilaha illallah. Wa ahluhu fi aslihi sawa. Ahluhu pemeluknya, orangnya, fi aslihi secara fundamental, ya, sawa, sama. Karena punya Tuhan yang sama, punya konsep yang sama, harus sama. Kalau ada beda dari fenomena yang ada umpamanya, nah itu harus dipertanyakan. Pertanyaannya gampang, yaitu Al-Quran. Keberpihakannya kepada Al-Quran apa bukan? Itu dia udah. Ya, ketika diinjak-injak Al-Quran semuanya buta tuli. Ya, ketika apa itu? Yang ngasih dagingnya diinjak-injak, oh itu dia melolong, apa itu kalau anjing itu menggonggong luar biasa. Gampangnya begini, Allah titipkan kebenaran yang satu itu pada setiap manusia dalam bentuk fitrah. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan fenomena ini fujur, ini takwa, ini hak, ini batil. Maka si fitrah cenderungnya kemana? Kalau fitrahnya sama, masih bersih iman kepada Allah, antara hak dan batil dia pilihnya yang hak dong. Antara adil dan tak adil dia pilihnya yang adil dong. Fitrah kan kecenderungan. Ya, antara yang adil dan zalim pasti itu nggak akan hilang. Termasuk Fir'aun. Itu maksudnya al-iman wahid, di mana saja, kapan saja. Pasti cenderungnya kepada fitrahnya. Fitrahnya yang bikin adalah Allah. Kecenderungan fitrah itu adalah kepada yang benar. Ketika tidak seperti itu, nggak usah ragu-ragu. Itu fitrahnya udah keluar. Fitrahnya udah kotor. Fitrahnya udah tertutup. Tertutup dengan keduniaan. Ya. Oke.
Wattafadul bainahum bil khasyati wat tuqa. Nah ini. Tafadul ini di sini artinya membedakan di antara mereka. Ya, tadi bahasa saya adil sama enggak adil, cenderungnya kemana? Ini disebutkan. Membedakan di antara mereka yang beriman itu bil khasyah wat tuqa. Khasyah takut. Dulu udah diterangkan. Ini yang dipakai. Umpamanya indikator ulama ya khasyah. Sebab firmannya innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kalau dia menjalankan perintah, hati-hati, takut. Kalau yang dilakukan perintah ini belum sesuai. Itu khasyah namanya. Seorang pemimpin khawatir keadilan yang sudah dia usahakan, dia cobakan, diterapkan, masih takut kalau nggak sesuai. Itu khasyah. Ya, maka yang kayak begitu terjadi dimiliki oleh seseorang, nggak usah ragu. Tuh ulama tuh. Kata Al-Quran. Jadi membedakan ulama itu bukan yang profesor, doktor, kiai haji. Ada nanti malaikat mau nggak kenal itu. Kuburan nggak ditanya, kamu udah profesor apa belum? Kamu udah dokter apa belum? Nah, apalagi tuko takwa. Maka Al-Quran udah bicara. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat. Apa lengkapnya itu ya? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu maksudnya at-tafadul bainahum bil khasyati wat tuqa. Yang membedakan di antara mereka imannya sih satu, sama tuh al-iman wahid, tapi ada beda-beda, ada kadar gitu kurang lebih. Yang membedakan mereka-mereka itu adalah khasyah wa tuqa. Rasa takut kepada Allah dan takwa. Wa mukhalafatul hawa, apalagi yaitu menentang nafsu. Itu dia. Jadinya orang takut, orang tuqa, menentang nafsu. Nafsu cenderung berseberangan dengan syariat, dengan akidah. Ketika ada fenomena, bisikan, ajakan, aktivitas, oh ini nyerempet-nyerempet, itu dia tentang. Apalagi udah terkait politik. Ada kebijakan ini luar biasa berdampak ketidakadilan yang dahsyat. Dia ada di dalamnya, dia tentang. Itu indikator iman. Semua sama bagi orang yang beriman sejatinya. Kalau jumlah mereka dalam satu majlis 90%, itu sikap 90%. Kan udah luar biasa sekarang. Wa mulazamatil aula. Mulazamah dia senantiasa melazimi. Melazimi membela. Melazimi memegang aula yang lebih utama. Lebih utama udah kebayang. Ada posisi sulit. Dimakan buah ini celaka anak. Nggak dimakan celaka ibu. Sulit apa enggak? Buah apa namanya Pak Jamal? Hah? Buah kecapi. Malakama. Buah apa? Malakama. Bukan berenuk yang pasti. Pasti malakama. Tuh kan, itu dugaan saya. Pada menghindar dari kata-kata duren. Nah, sebut aja duren nggak apa-apa. Apalagi yang jemput gerenuk. Nah, mana yang lebih utama gitu? Ada dokter operasi ibu melahirkan.
Kalau diselamatkan ibu, bayi meninggal. Diselamatkan bayi, ibu meninggal. Itu dia mulazamatul aula. Mana dia harus berpegang kepada yang lebih utama. Yang dorornya lebih sedikit. Nah, itu. Ya, ada kaidah usul fikih kemudian muncul, yaitu al-akhdhu bi akhaffid dororain. Akhdhu mengambil bahaya yang lebih ringan. Dulu 7 kalimat dalam preambel ya, UUD 45, oh itu ada luar biasa kondisi darurat. Kalau tetap dipertahankan pecah habis merdeka, udahlah. Kita lebih memilih persatuan, nggak apa-apa itu kita ngalah, itu kurang lebih. Disalahpaham. Ya, ibarat menyelamatkan ular yang kejepit. Udah diselamatkan malah nyatok. Itu mulazamatil aula. Ciri-ciri orang beriman. Maksudnya dalam konteks al-imanu wahid, semua sama. Ada yang beda. Harus sama. Kan satu imannya. Bagaimana itu? Menyatukannya lewat fenomena yang ada. Kembali kepada iman. Kita cenderungnya kepada Allah, apa cenderungnya kepada pikiran. Apalagi yang udah semakin pinter, semakin bisa merasionalkan apa yang datang dari Allah. Akhirnya secara tak disengaja, dia lebih taat kepada rasionya. Yang lebih taat kepada rasionya, dulu pernah kita baca teksnya, yaitu iblis, gitu kurang lebih. Oke, 86. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Kalau terjemahan apa adanya, orang mukmin semua, kita nih termasuk saudara-saudara kita. Aulia, wali. Walinya Allah. Allah dalam hal ini dipakai oleh si penulis ini Ar-Rahman. Karena ingin menonjolkan kasih sayangnya. Aulia, jamak dari wali. Wali sifat musyabahah. Tapi maknanya ditolong. Si maf'ul. Orang beriman semuanya ditolong oleh Allah yang maha sayang. Dipakainya Ar-Rahman. Paham? Wa akramuhum indallah atwa'uhum. Dan yang paling mulia di antara mereka, orang beriman, di sisi Allah atwa, yang paling taat. Wa atba'uhum lil Qur'an. Lebih mengikuti Al-Quran. Hubungannya dengan 85 tadi. Mukmin nih, di panggung kehidupan bangsa ini mukmin banyak, masih mayoritas. Semuanya itu imannya sama, wahid. Dan dalam poin ini disebut orang beriman itu ditolong. Wali itu ditolong. Ditolong pun masih dalam artian matang. Artian mentahnya yaitu dekat. Kita kalau nolong ya yang dekat. Dawil kurba, baru yatama dan seterusnya. Ditolong. Dan yang paling mulia yang ditolong itu dari mukmin yang kita sebut wali lah atwa, yang paling taat. Yang paling taat lebih ditolong ketimbang yang kurang taat. Mana lagi yang paling ditolong lebih ditolong atba'uhum lil Qur'an. Yang paling taat turut ikut tunduk kepada Al-Quran. Kita hubungkan dengan kondisi yang ada sekarang. Ya. Udah mulai terkuak bahwa kebenaran semakin mencuat seperti dijanjikan oleh Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Ada polisi tembak-tembakan nama polisi. Terus laporannya sama polisi. Itu dia.
selawat yang sering dibaca oleh orang-orang saudara-saudara kita, para ulama, para habaib kita, asghiliz zalimin bizzalimin. Asghil apa sih? Sibukin sesama orang zalim. Itu ya pengetahuan kita tentang itu masih sedikit, tetapi sudah punya kuatan ingatan, kaitan kuat dengan dengan Allah. Ini nggak mungkin, nggak ada campur tangan Allah, gitu kurang lebih. Kayak apapun dicoba ditutupi dengan alasan-alasan yang hampir nggak mungkin, nggak masuk akal. Akhirnya justru itu yang terus kita sadari sesadar-sadarnya, oh itu yang dimaksud diulur. Terus diulur. Dia masih tambah ikut kepada nafsunya. Gampang diatur, gampang direkayasa. Semakin mereka berpotensi untuk merekayasa dan yakin akan kebenaran rekayasanya, bentuk uluran Allah semakin kelihatan bahwa makar Allah itu lebih dahsyat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bukan nyeritain kasus tertentu, semua di zaman itu. Itu kan zaman itu yang menjawab. Selesai. Jadi orang beriman pasti ditolong. Maka ujung-ujungnya nanti, dulu pernah saya bilang, orang beriman bersih dari neraka, diangkat. Ini aulia Allah. Ya. Tapi jangan puas, mantap. 87. Wal iman huwal iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Wah, ini udah semakin menukik pada nomor-nomor besar ini. Udah semakin memberikan muara yang jelas. Iman itu adalah ya iman kepada Allah. Kalau iman itu harfiahnya merasa aman, merasa amannya harus berpulang kepada Allah. Karena ada Allah yang urus. Aman kayak apapun kacaunya, nanti diurus oleh Dia. Nggak ada yang nggak diurus. Orang selembar daun jatuh di gelap malam karena kuning atau lainnya, itu kan diurus sama Allah. Rontoknya dedaunan itu diurus, berbunganya diurus, nggak ada yang nggak diurus. Itu namanya al-iman billah. Pada saat yang sama, iman kepada Allah menjadi batal, gagal kalau tidak iman kepada apa yang diinformasikan oleh Allah. Yang diinformasikan diantaranya malaikat. Tuh, iman kepada malaikat. Bukan iman kepada keberadaannya malaikat. Karena Allah menginformasikan, aku punya malaikat. Tetapi pada saat yang sama, bagian dari iman kepada malaikat adalah iman kepada apa yang dilakukan oleh malaikat. Sebagai tugas dari Allah. Ada malaikat bawa wahyu. Udah titik iman. Ada malaikat yang mengatur angin. Ada malaikat yang mengatur awan. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Manusia sombong. Karena ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan hakikatnya dari Allah. Karena ilmu pengetahuannya, oh iya itu bisa diatur oleh ilmu. Apalagi sekarang. Menghindari banjir di Jakarta. Tuh awan masih di laut, dihajar duluan. Agar tuh air turunnya di laut. Lah itu dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Dia lupa akan Allah. Lupa akan Allah pada sisi itu,
Sehingga ilmu pengetahuan bisa mengatasi itu bertuhan kepada ilmu pengetahuan. Terus wa kutubihi, bagian dari iman kepada kitab-kitab. Kitabnya banyak. Yang wajib diketahui, tidak terlalu menguras pikiran, akal, akhirnya terbuai dan melenceng, nanti cukup 4 saja. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wajib diketahui, diimani. Bagaimana cara mengimaninya? Substansi semua kitab suci sama. Karena agama diperes-peres, intinya tauhid. Al-Quran itu berisi perintah, ajakan kepada tauhid, kepada Allah. Baik Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Baru selain itu ada yang namanya suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa juga di samping Taurat punya suhuf. Nabi Isa di samping Taurat punya suhuf. Nabi Ibrahim juga punya suhuf. Titik, itu namanya iman. Wilayahnya. Oke. Wa rusulihi, rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, yaitu hari kiamat. Nah, ini yang paling penting, takdir, qadar. Baik atau buruk. Dapat baik, alhamdulillah, Allah yang mengukur, menakdirkan. Terus dapat buruk, alhamdulillah juga. Nggak boleh harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Kalau berbeda sudah tidak tauhid lagi. Seolah ada kesan ini bukan dari Allah. Kalau tetap dalam hati sebenarnya dari Allah, kenapa harus digerutui, harus disesali? Nggak bisa. Dan memang susah. Jujur kita belum sampai ke sana. Belum sampai. Apalagi umpamanya serempet kereta. Nyebrang di karet itu. Padahal baru kena anginnya aja. Karena emang udah sepuh yang pada di LBIK. Jatuh. Ada nggak? Yang spontan hatinya dan karena tenang, iman membawa ketenangan. Terus alhamdulillah. Belum sampai gitu. Belum sampai. Semuanya udah diukur oleh Allah. Itulah yang dikemas dalam sebuah kata namanya takdir. Diukur peristiwanya, kualitas peristiwanya, kuantitasnya, dan lain-lain. Wahulwihi. Hulwi artinya manis. Iman manis. Wamurihi. Dan pahitnya. Menentukan, merasakan iman itu manis atau pahit, itu luar biasa. Adalah indikator iman, substansi iman itu sendiri. Bagi kita, iman kita, para sahabat yang berjuang di zaman Nabi itu, berjihad, itu pahit. Bentar-bentar jihad. Perang, capek. Apalagi baru malam pertama. Tapi bagi mereka, manis. Malam pertama, terus ada genderang jihad ditabuk. Oh, bergegas dia. Sama seperti gegasnya kita saat lapar, dipersilahkan makan di prasmanan. Kayak begitu. Nah, itu manis tuh. Manis. Jihad, manisnya iman. Sekaligus itu substansi iman. Yang dimaksud al-qadari khairihi wa syarrihi, khulwihi wa murrihi. Apa itu substansinya? Minallah. Nah, itu substansi imannya. Minallah. Dari Allah. Suka dari Allah. Duka dari Allah. Gak ada yang bukan dari Allah. Secara langsung sadar kita mengatakan ini kayaknya bukan Allah, emang sih enggak.
Cuma mengeluh saja itu udah bagian dari mencederai rukun iman yang ke berapa ini? Ke-6, takdir. 1, 2, 3, 4, 5. Rukun iman mah 6 kan? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, iya benar. Takdir itu 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Rukun iman yang ke-6. Awas jangan sampai tercederai. Ya, semuanya dari Allah. Ketika kita mengeluhkan kedukaan, maka ada makna bahwa itu seolah bukan dari Allah apa tidak? Ada. Sebab dia mengasumsikan Allah itu hanya identik dengan yang baik. Menurut pikiran kita. Walaupun bagi Allah nggak ada yang nggak baik. Oke, selesai. 88. Baru si penulis mengajak, menggugah. Wa nahnu mu'minun bidzalika kulli. Kita iman semua itu. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Enggak membedakan antara iman kepada rasul-rasulnya. Wa nusaddiquhum kullahum. Kita membenarkan mereka semua ala ma ja'u bihi, terhadap apa yang mereka bawa. Sama Injil kita iman. Tapi bukan Injil yang sekarang. Injil yang asli. Nggak ada alasan nggak iman. Ya. Injil sekarang kan ya gimana ya dibikin dijadiin kutipan pada pidato pertama kementerian. Matius ayat sekian, sekian, sekian dan seterusnya. Waduh, udah terluka lagi. 89. Wa ahlul kabair min ummati Muhammad finnar la yakhluduna. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Thahawiyah disimpulkan pendosa besar. Dosa besar pertama syirik. Kedua zina, membunuh. Terus apa namanya? Nyakiti orang tua itu apa, Mbak? Dan seterusnya. Macam-macam. Ada yang 75 dosa besar. Ada yang lebih dari 200. Ya. Nah, ini menurut akidah ini ahlul kabair min ummati Muhammad finnar, masuk neraka. Cuma la yakhludun idza matu wa hum muwahhidun. Tidak kekal. Apabila saat mati dia tetap menjadi ahlu tauhid, tidak kufur. Kasusnya yang tadi itu sama. Wa illam yakunu taibin, meskipun tidak taubat. Ba'da'an laqullaha arifin mu'minin. Setelah mereka ketemu Allah, kemudian mereka kenal. Artinya pernah mengimani Allah, kenal. Cuma maksiat, itu namanya mukmin yang maksiat. Masih tetap dia dalam iman, terus meninggal walaupun belum tobat. Yakhludun. Tidak kekal. Bahkan ekstrimnya dulu pernah saya bawakan hadis yang dipakai betul oleh para sufi. Apa itu? Satu saat neraka kosong. Bukan saja dari orang-orang beriman yang maksiat, tapi dari orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena Allah nggak tega ngelihat hambanya itu dibakar. Bakarannya dahsyat, luar biasa. Nggak tega. Kita juga begitu analoginya. Ketika punya anak, wah nggak tega di penjara kayak begitu.
Ya, walaupun dia salah, ditebus apa enggak? Kalau ada tebusan, ditebus. Itu orang-orang kaya. Ya, apa hadisnya yang dipakai? Sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat mendahului. Rahmatku mendahului murkaku. Tuh, itu yang dipakai. Untuk menyimpulkan satu saat nanti neraka kosong. Ya. Tapi jangan mengharapkan itu. Ntar mentang-mentangnya. Udahlah nanti kita masuk surga juga ujung-ujungnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Masih Pak Jamal? Baik, Ustaz, kita masuk ke terminal jawab dulu. Baik. Ada dari jamaah Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait poin ini, dipersilakan. Duitnya mana? Kurang. Jadi kan lu nggak jajan dong. Ini udah gua gorengin juga. Kalau begitu Ustaz, antara Karena gua nggak percaya kalau lu Khalidun jajan. maksudnya dengan baka itu gimana Ustaz bedanya? Kalau baka kekal, tak ada awal, tak ada akhir. Tak ada awal, tak ada akhir. Khalid. Baka. Kalau Khalid, Iya. Makanya Allah sifatnya bako. Nggak ada kekal, tapi ada awal. Ada awalnya. Kekal masuk surga. Kan ada awalnya itu surga. Sekarang surga kan belum ada. Nanti zaman akhirat. Itu awal. Habis itu selesai, udah. Nggak ada lagi. Nggak ada akhir maksudnya. Neraka juga gitu, kekal. Khalid yang dipakai khalidina fiha abada. namanya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Kan Khalidina fiha. biasanya khalidina fiha artinya berpotensi akan keluar Ustaz mereka dari sini, dari Iya, iya, taat, berarti mereka akan diangkat betul. juga gitu. Iya. Diangkat terus dia ikut Zoom lagi sama Pak Jamal. Karena kan kalau kita tidak wa ahlul Salah. terakhir min umat Muhammad, kan umat Muhammad ini kan ya generasi kita ini kan umat Muhammad juga. Iya, iya. Jadi mereka juga kita kan saudara kita yang non Islam gitu. Pada akhirnya nanti akan berada di surga juga gitu. Nah, jadi anu ya, dipisahkan antara teori saya tadi yang saya bukan teori saya, teori yang saya sampaikan menurut pandangan para ulama sufi. Semuanya termasuk beriman dan tidak beriman. Tapi dalam konteks ini itu nggak diterima. Tataran teologi itu nggak diterima. Itu mah tataran sufi. Ya. Yang tidak kekal diangkat semua itu yang beriman. Iya. Dia mati tetap dalam keadaan iman kepada Allah. Itu yang diangkat. Kamu mau daftar apa? Daftar karena kan redaksinya itu kan tadi dalam hal itu kan khalidin ngasih ya, pengertian khalidin pertama tempatnya, kedua penghudinya. Apa artinya?
ada awal, nggak ada akhir. Tetapi ada apa namanya, terbuka kesempatan, ada awal, ada akhir. Tuh. Ini juga ada indikasi bahwa dalam konteks itu neraka, maksudnya Allah lebih disebut namanya Ar-Rahman. Al-mu'minun kulluhum awliyaur rahman. Tadi itu poin sebelumnya. Orang beriman semuanya adalah ditolong Ar-Rahman. Harus dijelaskan. Dia maksiat, durhaka, pendosa, tapi tetap masih beriman. Ya, tetap masih beriman. Tuh saudara-saudara kita juga yang pada nyebrang ke sono dalam politik masih tetap beriman. Ya, umpamanya, umpama itu. Kalau kita sendiri orang awam meragukan iman. Lah kalau beriman ada keberpihakannya kepada yang benar dari Allah dong. Gitu logika kita. Ya udah biarin. Iya. Kerjaannya ngadu domba mulu. Kan kesian. Kapan ngadu sapinya? Domba lagi, domba lagi. Sapi juga bisa. Ada sapi udin, ada sapi ada macam-macam sapi lah. Oke. Baik, ya, mungkin yang lain. Silakan. Ustadz mau nanya Ustadz. Oh, Boleh silakan. Kan di Al-Quran ketika kita di alam ruh kita sudah ada perjanjian dengan Allah gitu ya Ustadz ya. Apa namanya? Nah itu berarti apa bisa dikatakan bahwa kita tuh sebenarnya lahir udah ada iman gitu Ustadz? Apa bisa dikatakan seperti itu? Fitrah berkaitan dengan iman juga nggak? Benar. Benih iman. Makanya fitrah itu mah udah lahir. Sebelumnya malah alastu birabbikum itu lebih benih lagi. Maka kemudian datang Nabi Muhammad. Oh iya, aku terima. Benih itu menjadi tunas. Berbatang, berdaun. Jadi pohon rindang. Akhirnya orang-orang sekitarnya menjadi aman, nyaman, sejuk. Dan di bawah naungan iman. Jadi tadi beda kan benih. Nah benih itu lazimnya benih yang ada secara real. Kan ada yang tumbuh, ada yang enggak. Ada yang subur, ada yang kurus, ada yang gemuk. Ya, sejauh mana si pemiliknya sebagai petani dipupuk apa enggak? Pupuknya bukan pakai itu, apa namanya, pupuk sebenarnya. Pupuk kan kasih makan. Makannya yang mengarah kepada neraka. Maka benihnya juga hancur. Yang menarik lagi bukan cuma soal sejak di alam ruh kita sudah ikrar. Mengatakan bala syahidna. Tetapi yang sebelumnya sudah kita lewati, Allah udah punya data. Siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Itu bagian dari iman. Maka akhirnya cerita tentang Allah punya data, siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Terus Nabi bersabda, kullun muyassar lima khuliqalah. Semuanya dipermudah. Ahli surga dipermudah untuk dia mengamalkan amalan-amalan surga. Ahli neraka dipermudah untuk melakukan amalan-amalan yang mengakibatkan dia menjadi ahli neraka. Titik sampai itu imannya. Bukan medan rasio. Lebih dari itu harus ditambahin. Kita tahu nggak data itu? Nggak tahu. Jauh lebih bagus nggak tahu ketimbang tahu. Dan nggak mungkin dikasih tahu. Boleh bandingkan antara tahu dan tidak tahu. Si A udah tahu.
di data yang Allah punya, dia pasti nanti masuk surga. Nah, akhirnya dia minum mulu. Ya dah? Minum mulu. Kan nanti ini masuk surga inilah. Tuh, hikmahnya kita nggak tahu. Dan kalau kita mau cari tahu, itu yang melampaui batas. Kayak iblis, bukan wilayah. Jangankan wilayah itu. Kadang-kadang suka ngelunjak. Ikhlas itu wilayah Allah. Kita kadang-kadang berani-beranian. Tuh orang sedekahnya nggak ikhlas itu. Nah, itu kan wilayah Allah. Itu orang sholatnya nggak khusyuk itu. Itu kan wilayah Allah, ikhlas. Takwa, mabrur. Ya. Itu wilayah Allah. Wilayah Allah. Ya. Allah berkata di situ, jangan pikirin perbuatanku. Ya, ketetapanku, takdirku. Yang penting kau ibadah, titik. Apalagi kemudian Allah nggak akan zalim. Tuh, maka posisi kita menjadi kokoh. Udah jangan pikirin itu kerjaan Allah. Siapa yang bisa kayak begitu tuh Syekh. Apa itu Rabi'ah Adawiyah. Nggak apa-apa ya Allah. Aku masuk neraka, yang penting kau ridho. Boleh iseng-iseng dibayangkan sambil sujud. Aku ini hambamu ya Allah. Aku ini yang punya kamu. Sepertinya aku punya sepeda. Aku mau apain. Dan engkau mau apain aku ini ya Allah. Aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma begini ibadahnya. Tapi tetap tolong aku agar engkau ridho. Beres. Manis itu namanya hulwun. Halawatul iman. Manisnya iman. Manisnya iman bukan kayak kita nyicipin coklat. Kayak gigit cabai langsung. Dan nggak terasa itu oleh orang yang yang sudah mencapai nikmatnya iman. Akan terasa haus lagi, pengen lagi, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Ustaz, Silakan Pak. rahmatku mendahulukan murkaku. Nah, iblis, ini dalam konteks iblis, itu nanti akhirnya masuk surga juga. Dia kan, karena dia beriman, cuma sombong, ingkar itu aja kan. Tapi ada iman di dalam hatinya. Bagaimana Ustaz? Apa bukan wilayah kita itu? Sebenarnya nggak enak. Udah. Sebenarnya nggak enak sih. Kalau saya jawab, tadi kira saya temennya iblis. Nanya langsung. Kalau hemat saya, itu juga bagian dari wilayah Allah. Sebab itu dalam dialog yang pernah kita baca, iblis berkata, ngapain Allah ciptakanku? Padahal dia udah tahu apa yang aku mau lakukan. Kan kalau aku nggak diciptakan, kehidupan ini jadi tenang semuanya. Pecah lagi kepala kita. Iya benar juga iblis. Akhirnya ngebenarin iblis. Ya dah. Terkait dengan bahwa nanti neraka kosong, itu sesuai dengan dengan informasi yang ada saja. Kita nggak mendapatkan informasi langsung, tapi dari seorang tokoh yang jauh lebih meresap ilmunya, diantaranya buku yang kita baca ini. Kata dia, nih orang beriman. Sebab iblis itu bukan wilayah akal, bukan. Dalam konteks kita ya, sehingga kita mikirin.
Maka pada ujungnya udah itu urusan Allah. Gitu. Kita ngurusin kita aja. Iya. Ya Allah a'lam. Baik Ustaz, makasih. Pengen emang. Kali ada pengen dikit. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada semoga ilmu dan wawasan kita bertambah dan tentunya diiringi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Kamal. Terima kasih banyak Ustaz.